Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sejuta Kisah. Semoga kabar yang menyenangkan di hari ini. Dan kalaupun ada yang saat ini kabarnya lagi sedih atau mungkin lagi pokoknya stres gitu ya, mudah-mudahan bisa terobati dengan munculnya channel Sejuta Kisah yang akan memberi hiburan dengan suguhan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Pengalaman Horor di Desa Kaki Gunung Merapi. Bagaimana rasanya menerima sambutan di sebuah desa? Menyenangkan bukan? Namun ini bukan tentang sambutan biasa. Kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan kegiatan pengembangan diri dengan masyarakat yang berbeda dalam kehidupan, baik budaya maupun sosial ekonomi atau yang biasa dikenal istilah live-in, yang dibumbui pengalaman horor. Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang diadakan oleh sekolah saya, tepatnya pada kelas 10 SMA. Sebagai siswa yang dahulu melakukan kegiatan ini, menurut saya kegiatan ini sangat seru dan melatih pengembangan diri siswa agar mereka tahu bagaimana budaya dan sosial ekonomi yang ada dan terjadi di daerah lain dari sekitar mereka. Kegiatan ini biasanya dilakukan cukup jauh dari daerah yang biasa kita melakukan aktivitas agar lebih terasa perbedaannya. Tidak hanya jauh, tetapi kami tinggal bersama warga desa selama beberapa hari. Tergantung dengan sekolahnya. Biasanya sekolah sudah mempersiapkan bagaimana dan apa yang akan dilakukan di tempat yang akan kita tinggali nanti, serta apa saja yang perlu dibawa. Kegiatan pengembangan diri yang diselenggarakan oleh sekolah saya ini berlangsung selama 9 hari di sebuah desa di kaki Gunung Merapi, Jawa Tengah. Sebelum hari berangkat tiba, saya melakukan beberapa persiapan seperti baju, obat-obatan pribadi, senter, beberapa peralatan mandi, botol minum, uang saku, sandal, dan lainnya. Pada hari keberangkatan, saya dengan teman saya kelas 10 lainnya, serta guru pendamping berangkat menggunakan kereta hingga stasiun terdekat. Setelah itu menggunakan bis sewaan hingga ke tempat tujuan kami. Tidak lupa sebelum berangkat, saya meminta doa kepada ibu saya agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan aman sampai pulang kembali ke rumah. Singkatnya, tibalah saya bersama teman-teman saya berkumpul di stasiun Pasar Senen pada malam hari. Perjalanan kami dari stasiun Pasar Senen hingga stasiun terdekat dari lokasi tujuan kami kurang lebih 7 jam perjalanan. Di perjalanan, saya bersama teman-teman saya banyak mengabadikan momen dan bercerita satu sama lain tentang apa kira-kira yang akan dilakukan di sana setelah sampai. Pagi hari kami tiba di stasiun tujuan dan melanjutkan perjalanan menggunakan bis kurang lebih 4 jam. Waktu ini saya gunakan untuk beristirahat karena di kereta semalam saya tidak bisa tidur. Mungkin karena terlalu bergairah dan semangat tiba di tempat tujuan. Namanya juga baru pertama kali ke tempat yang belum pernah dikunjungi, apalagi datang dan tinggal cukup lama di sana. Sampailah saya di tempat tujuan, yakni desa yang akan menjadi tempat tinggal saya selama 9 hari ke depan bersama teman-teman saya. Sebelumnya kami dikumpulkan di sebuah bangunan aula untuk disambut oleh kepala desa, warga desa, dan pendeta setempat. Setelah itu kami mulai dibagi untuk menempati rumah yang sudah diatur oleh guru kami. Kira-kira setiap rumah 3-4 siswa. Siswa akan tinggal bersama orang tua asuh dan juga keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Di sini kita akan tinggal dan membantu kegiatan masing-masing keluarga dan mengikuti acara-acara yang telah disusun pihak sekolah. Setelah pembagian selesai, kami berjalan bersama orang tua asuh menuju rumah kami masing-masing dan mulai membereskan barang kami, lalu dibolehkan untuk beristirahat. Di sini saya satu rumah dengan Carol, Justin, dan Rul. Kesan pertama kali saya melihat dan masuk ke dalam rumah adalah bersyukur. Saya sangat bersyukur rumah yang saya tempati cukup besar, dan rumah yang saya tempati dengan teman saya lainnya jaraknya tidak jauh, hanya 2-3 meter dari rumah lainnya.
Waktu beristirahat yang diberikan, saya gunakan bersama teman-teman satu rumah saya untuk mengobrol dengan bapak dan ibu asuh di rumah yang kami tinggali ini. Dari obrolan itu, kami jadi tahu apa latar belakang bapak dan ibu situasi desa ini dan aktivitas di desa ini. Ternyata banyak warga desa yang satu darah keluarga, sehingga rumah kakak ataupun adik dari bapak dan ibu asuh saya tidak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, ternyata rumah kakak bapak asuh saya adalah rumah yang teman dekat saya tinggali. Jadi akan cukup sering saya bermain ke rumah teman dekat saya pada saat waktu luang. Dari cerita bapaknya juga, pada saat ada warga desa yang ingin pindah rumah, maka satu desa akan membantu proses perpindahan rumah tersebut hingga selesai. Begitu erat tali persaudaraan di desa ini. Setelah cukup lama saya mengobrol bersama bapak dan ibu, jam sudah menunjukkan jam 6 sore. Langit mulai gelap, saya bersiap untuk mengikuti sesi di gereja untuk beribadah dan briefing untuk yang dilakukan besok pagi hari. Saya berangkat bersama ketiga teman saya pada saat itu dan bertemu dengan teman yang lainnya di gereja. Setelah rangkaian acara selesai di gereja, kami diminta kembali ke rumah. Kami diminta kembali ke rumah masing-masing untuk mengikuti aktivitas yang dilakukan di masing-masing rumah. Sekembalinya saya ke rumah bersama teman yang satu rumah dengan saya, kami mulai menyusun tempat tidur kami. Kebetulan rumah orang tua asuh kami memiliki 2 lantai, dan kami diberikan kamar di lantai 2. Lantai 2 ini biasa digunakan ibu untuk menjemur dan tersedia kamar kosong. Ibu dan bapak serta adik biasanya tidur di bawah dekat dengan ruang televisi. Memang rumah bapak belum sepenuhnya selesai renovasi. Hanya ruang tamu dan kamar lantai 1 yang memiliki lantai dan juga cat tembok sisanya seperti dapur. Lantai 2 masih dilapisi oleh semen yang kasar, lantai maupun tembok. Setelah kami merapikan tempat tidur kami menuju lantai bawah untuk mengobrol bersama. Setelah kegiatan di gereja tadi. Kebetulan sekali, saya dan juga Carol membawa senter yang mirip, hanya saja beda warna. Kami berdua langsung ke depan rumah untuk mencoba senter kami berdua. Walaupun senter kami terlihat sama, hanya beda warna, cahaya yang dipantulkan senter ternyata berbeda. Cahaya di senter saya lebih menyebar, sedangkan senter yang dimiliki Carol lebih menyempit, sehingga jarak senter Carol lebih jauh dibandingkan punya saya. Kami berdua mencoba menyenteri kebun yang langsung menghadap gunung. Merapi, lalu melihat dan menyenteri kiri dan kanan kami. Saat kami menyenteri ke sebelah kanan, hanya kabut dan dinginnya malam yang terlihat. Saat kami mencoba menyenteri sebelah kiri, kami melihat tetangga kami seorang nenek-nenek yang sedang menjemur malam-malam. Saya langsung teringat dengan pesan dari guru kami. Jika kita melihat warga desa yang sedang melakukan aktivitasnya dan kesulitan, maka kita harus ikut membantu, karena memang tugas kami datang dalam kegiatan ini. Tanpa berpikir panjang, kami langsung menuju rumah tetangga kami. Karena rumah di kaki gunung ini tidak semuanya sejajar, maka kami harus turun tangga dan melewati jalan untuk ke rumah tetangga kami. Setelah kami sampai di tempat nenek tadi menjemur baju, nenek tersebut sudah tidak ada, serta ember dan juga tali penggantung baju pun tidak ada. Kami berdua sontak lari kembali ke rumah dan ketakutan. Setelah sampai rumah, kami langsung bersepakat untuk tidak menceritakan kepada siapapun dulu karena kondisi ketakutan kami. Singkat cerita, setelah malam itu kami mencoba mencairkan suasana agar tidak takut dan mencoba untuk tidur. Tibalah pagi hari, saya mulai merasakan pusing yang luar biasa. Badan saya mengalami demam. Selama beberapa hari saya hanya istirahat di kasur. Makanan-makanan seperti sayur dan juga buah untuk mengembalikan kesehatan saya agar dapat kembali mengikuti rangkaian kegiatan. 3 hari tak kunjung sembuh, akhirnya wali kelas saya meminta izin orang tua saya untuk membawa saya ke dokter. Dibawalah saya ke dokter dan disuntik anti demam, serta diberi obat minum untuk bisa sehat lagi. Tidak lupa seperti orang Indonesia pada umumnya, jika mau sembuh harus dikerok. Selain minum obat,
kerokan juga menjadi obat yang membantu penyembuhan bagi saya. Saya dikerok oleh ibu sambil bercerita aktivitas saya di sekolah. Di tengah perbincangan, saya merasa harus menceritakan kejadian yang saya alami bersama Carol kepada ibu. Dengan rasa takut, saya memberanikan diri untuk bercerita kejadian malam itu. Saya cukup kaget dengan jawaban ibunya yang berkata, memang belum lama sekitar 3 bulan yang lalu, orang tua dari tetangga ibu baru saja meninggal. Anggap saja seperti ucapan selamat datang sama kamu. Saya hanya terdiam sambil menahan rasa sakit kerokan. Demikian sahabat sejuta kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.